manusia, walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Kita adil bangsa sejahtera. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 sampai 13. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 12. Karena itu berdoalah ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang sejuk, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, punya kuasa dan kemuliaan sampai. Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, setelah kita membaca dan mendengarkan Injil dari Matius tentang doa Bapa kami, sekarang marilah kita sama-sama kita mengulas doa Bapa kami. Nanti ini akan kita bersama-sama ayat per ayat, jadi akan ulasan saat ini akan sedikit panjang. Semoga dengan ulasan ini nanti bisa lebih memahami dan lebih masuk kepada hati kita masing-masing, menguatkan iman kita masing-masing. Doa Bapa kami adalah bagian dari khotbah Yesus dikit yang tertuang di dalam Injil Matius bab 5 sampai 7 yang tidak tertuliskan di bab 1 sampai dengan bab 4. Khotbah Yesus di bukit menggambarkan Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya. Sapaan Bapa kami digambarkan oleh Yesus sendiri ketika mengajarkan kepada muridnya saat tentang berdoa. Dan saat ini mengajarkan buat kita semua dan ajakan untuk selalu rajin berdoa seperti yang diajarkan Yesus sendiri. Di dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah, dan juga untuk menyadarkan bahwa Kristus dan juga kita, sesama kita, adalah anak-anak dari Allah yang sama. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan sekalian,
di sini sangat jelaskan bahwa kita adalah saudara. Karena itu, kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Kata kami, kita diajak untuk berdoa dalam kesatuan dengan umat yang seperti saat ini yang kita laksanakan dalam malam hari ini. Dalam doa Bapa kami, kita harus menghindari sikap munafik. Apa itu sikap munafik? Di dalam Injil, bacaan di ayat sebelumnya sangat jelas. Mereka yang suka mengucap doanya berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini sangat jelas, ini adalah sikap munafik yang mana ini supaya dilihat orang dan menampakkan dirinya sendiri, supaya dipuji oleh orang lain. Di dalam doa Bapa kami, kita juga harus mengenal pribadi yang kita doakan, yang kita ucapkan. Dan kemudian di dalam doa Bapa kami, sangat menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita minta kepadanya. Tertuang dalam Matius ayat 8, bab 6 ayat 8. Inilah yang kita harus amini, ini yang kita yakini. Marilah kita masuk ayat per ayat. Untuk ayat ke-9, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Di sini Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Ini menggambarkan sebuah kedekatan relasi yang sangat istimewa, sangat mesra, dan sangat dekat. Kata kami menunjukkan pada komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan istimewa dengan Allah. Cobalah, mari Bapak, Ibu, dan adik sekalian, kita bacakan baris pertama, kalimat pertama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saat ini kita secara bersama-sama mengatakan, mengucapkan doa, Bapa kami, bukan Bapa saya, bukan Bapa kamu, bukan Bapa Anda, tetapi Bapa kami. Artinya adalah kita semua. Kami sebagai orang Timur itu adalah penghalang dari kata saya. Tetapi di sini sangat menegaskan Bapa kami adalah untuk semua, untuk kami semua, bukan per pribadi. Jadi kami menunjukkan komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan yang istimewa dengan Allah. Dan di dalam doa kami, kita sebagai umat Katolik harus memiliki kesadaran ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Yang pertama, kita tidak bisa menyamakan Bapa di sini seperti Pak saya, Bapak kita, Papi kita, Ayah kita. Atau tidak bisa disamakan dengan Bapak biologis kita. Meski dekat, tetapi kita diajak untuk menempatkan Allah di atas segala-gala yang ada di dunia ini. Termasuk
kemahakuasaan, kehendaknya, dan keadilannya. Di sini kita secara bersama-sama saja untuk merefleksikan sikap apa yang dituntut bagi kita. Kita wajib menundukkan diri di hadapan Allah di dalam doa 7 karunia Roh Kudus. Kita mendapatkan berkat roh takut akan Allah. Dan di dalam doa Bapa kami ada refleksi yang menguatkan kedekatan Bapa pada umatnya. Bapa menghendaki umatnya juga menjadi kudus dengan mewartakan kasih dan peduli kepada sesama. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Marilah kita melihat hukum yang ada di dunia ini, yang cenderung tidak adil. Hukum di dunia dibuat sebenarnya adalah untuk keadilan di dalam bangsa bagi rakyatnya, tetapi seringkali juga dipolitisir. Ini cenderung tidak adil. Hukum di dunia cenderung untuk kepentingan atau golongan-golongan tertentu, tetapi berbeda dengan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, kita memohon agar kerajaan Allah lah yang berkuasa di dunia ini. Kita diajak untuk berjuang menghadapkan kerajaan Allah, di mana kehendak Allah yang meraja sehingga manusia bisa merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan dengan penuh. Ayat 9, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan ini kita diajak untuk menyadari bahwa betapa kita bergantung pada Allah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kata makanan tidak terbatas pada makanan duniawi, tetapi juga makanan rohani. Makanan rohani, makanan surgawi adalah tubuh Kristus yang kita terimakan pada saat kita menerima sakramen Ekaristi Kudus. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, marilah kita refleksikan pada saat ini, pada saat masa pandemi COVID-19, yang mana kita tidak menerima tubuh Kristus secara langsung. Tetapi di dalam doa, ada doa, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hidupku, di dalam hatiku. Ini kita bisa memahami bahwa sekalipun kita tidak bisa menerima Gusti secara langsung, tetapi ada kerinduan untuk masih bisa bersatu dengan Tuhan, walaupun secara rohani. Ayat 9 juga menjadi refleksi kita bersama. Berilah kami makanan secukupnya. Ini menjadi refleksi sikap adil bagi kita semua. Kita diajak untuk berbilara dengan sesama, dan kita diajak untuk menghindari sikap serakah yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini adalah merupakan pusat dari doa Bapa kami. Di bagian ini,
kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Salah satu pewartaan Tuhan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun. Manusia yang berdosa pun akan memperoleh pengampunan dari Bapa, asal sungguh-sungguh bertobat. Langkah pertama untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah dengan memberi ampunan kepada orang lain yang bersalah pada kita. Dan kita memohonkan kepada Bapa supaya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama. Dengan demikian kita pun diajak untuk bersikap adil seperti Bapa adanya. Di dalam ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lebih dalam lagi, kita diajak untuk merefleksikan, kita diajak untuk berintrospeksi lebih dalam lagi. Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir dalam doa kami ini merupakan suatu permohonan yang sangat dalam. Di sini, kita diajak untuk menyadari segala keraguan hidup. Permohonan ini tampak juga dalam doa batin, di mana kita juga berdoa agar jangan sampai terpisah dari kasih Bapa. Aku memeluk dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, jangan biarkan aku terpisah darimu. Demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ulasan dari doa Bapa kami yang dituliskan di dalam Injil Matius bab 6 yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan sekarang, marilah kita masuk dalam permenungan kita untuk melihat hidup kita yang diterangi oleh doa Bapa kami. Marilah kita dalam suasana hening, kita refleksikan, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Apa yang lebih dominan dalam doa-doa kita? Apakah kita memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan untuk berani berserah diri agar kehendak Bapa lah yang terjadi dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Bapa, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang Maha Adil dan Maha Pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita hening sejenak, kita refleksikan dalam hati kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.